Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran geografi. Kali ini kita membahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Baik, di sini kita lihat ya, ada peta dunia. Seperti sebelumnya kita sudah pernah bahas karakteristik daratan Indonesia. Di sini kita lihat ada sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania yang melalui Indonesia. Yang berwarna biru ini adalah barisan sirkum Pasifik, yaitu barisan pegunungan mulai dari Amerika sampai terus menuju ke Indonesia. Kemudian yang berwarna merah ini adalah barisan pegunungan sirkum Mediterania mulai terus sampai dari Sumatera ke Jawa dan terus sampai ke Nusa Tenggara ya. Akibat dari pertemuan dua sirkum ini ya, Indonesia menyebabkan kondisinya banyak terdapat gunung api. Nah, ini bisa kita lihat ya, gunung api ya, sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Pulau Nusa Tenggara, bahkan di Kepulauan Maluku banyak sekali gunung api ya. Dan di Pulau Sumatera ini kita lihat gunung apinya berada di pantai barat. Demikian juga di Jawa ini banyak berada di pantai selatan. Dampak dari gunung api ya tentu kita sudah sama ketahui, gunung api itu dampak positifnya salah satunya adalah membuat tanah di Indonesia itu menjadi lebih subur dan kaya akan mineral. Dan dampak negatifnya salah satunya kalau meletus ini bisa merugikan material, baik harta benda, kadang-kadang juga nyawa. Bisa kita lihat di sini kalau kita ulang kembali di antara jalur dua pegunungan ini, kita lihat Kalimantan di sini tidak dilalui oleh jalur pegunungan. Seperti kita lihat, maka di Kalimantan ini juga kita lihat tidak ada di sini gunung api. Ini menandakan bahwasanya Pulau Kalimantan bebas dari yang namanya gempa vulkanik. Baik, selanjutnya kita lanjut ke dataran di Indonesia. Ini kita lihat ada peta Indonesia. Dataran itu terbagi atas dataran tinggi dan dataran rendah. Ya. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia adalah dataran tinggi Bandung, dataran tinggi Malang. Nah, ini ada di Pulau Jawa. Kemudian ada dataran tinggi Agam, dataran tinggi Karo, Gayo, ini ada di Pulau Sumatera. Kemudian ada dataran tinggi Toraja di Pulau Sulawesi dan dataran tinggi Madi di Pulau Kalimantan. Kemudian kalau kita lihat dataran rendah di bagian timur Pulau Sumatera, ini banyak ya. Kemudian wilayah dataran rendah lainnya banyak terdapat di Pulau Kalimantan dan Nusa Tenggara serta Maluku. Kalau kita lihat dari peta, di sini kita bisa sebenarnya melihat yang mana dataran tinggi dan dataran rendah. Sesuai dengan simbol peta, dari simbol warnanya, ya, yang berwarna merah kuning ini adalah simbol dataran tinggi. Ini ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Jawa, ada di Nusa Tenggara, ada di Sulawesi, dan ada juga di Papua, dan demikian ada juga sedikit di Kalimantan. Ini untuk dataran tinggi ya. Kita lihat kalau di Pulau Sumatera, dataran tinggi itu ada umumnya di pantai barat Sumatera. Di sepanjang pantai barat Sumatera inilah namanya pegunungan Bukit Barisan ya, ini ya. Ini pantai barat, yang sini pantai timur. Umumnya pantai timur Indonesia adalah dataran rendah. Untuk Jawa, pantai selatannya termasuk daerah dataran tinggi dan pantai utaranya termasuk dataran rendah. Kalau di Sulawesi, dataran tingginya itu berada di tengah-tengah Sulawesi, dan di Papua ada di tengah. Dan di Papua ini salah satunya ada puncak tertinggi di Indonesia ya, puncak gunung namanya Gunung Jayawijaya. Baik, selanjutnya kita lihat dulu karakteristik wilayah perairan. Nah, di sini kita fokuskan kepada perairan darat ya. Perairan darat diantaranya adalah sungai. Apa itu sungai? Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Ada 5.590 sungai terdata di Indonesia. Ya, ada 5.590 sungai. Dan apa itu sungai? Sungai itu adalah hasil dari distribusi hujan yang berpola musiman
dan kondisi geologi yang berbeda di setiap daerah. Itu sungai. Kemudian perairan darat lainnya ada danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Ya, dan ada 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk. Kalau danau kalian sudah tahu ya, waduk juga. Nah, waduk ini adalah buatan ya, buatan manusia. Dia berubah seperti bendungan air ya, yang dibuat manfaatnya gunanya untuk bisa mencegah banjir atau untuk sarana irigasi. Nah, ini gambar dari sungai, ada gambar dari danau tektonik, danau vulkanik, danau tektopulkanik, dan danau kars. Untuk detailnya bisa kita lihat ya. Danau vulkanik itu ya, danau tektonik ya. Danau vulkanik contohnya apa kalian? Nah, ini contoh danau tektonik di Indonesia ada Danau Lamongan dan Danau Maninjau. Kemudian contoh danau tektonik ini Danau Singkara dan Danau Tempe. Dan kemudian danau tektopulkanik diantaranya adalah Danau Toba. Kemudian ada lagi danau kars. Nah, ini danau kapur ya, terbentuk akibat ini ya kapurnya. Ini contohnya gambarnya danau akibat pengerusan kapur sehingga tergenang air di sana apabila hujan ya. Itu untuk danau. Kalau danau Toba saya kira kalian sudah tahu ya, ini ada di wilayah Sumatera Utara. Ini salah satu danau terkenal di Indonesia. Baik, kita lihat pembagian laut. Menurut terjadinya, ternyata laut itu terjadi atas satu laut regresi, laut transgresi, dan laut ingresi. Laut regresi yaitu laut yang menyempit pada waktu zaman es, karena terjadi penurunan permukaan air laut pada waktu air surut. Ya. Kemudian ada bagian dari air laut yang masih merupakan laut karena kedalamannya. Ya, ini kita bisa lihat contohnya di Indonesia itu ada Lubuk Laut Banda, ya, Lubuk Laut Banda dan Selat Makassar. Kemudian ada laut transgresi, yaitu laut yang terjadi karena genangan air laut terhadap daratan yang disebabkan kenaikan permukaan air laut setinggi sekitar 70 meter pada zaman berakhirnya zaman es. Contoh laut transgresi ini adalah Laut Jawa dan Selat Sunda. Kemudian ada lagi laut ingresi, yaitu laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun, bisa berupa palung laut atau lubuk laut. Ya, ini contohnya Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku. Kemudian menurut letaknya, laut itu terbagi atas laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Laut tepi itu adalah laut yang terletak di tepi benua dan terpisah dengan lautan oleh deretan pulau-pulau. Ini bisa contohnya ini laut Cina Selatan. Ya. Kemudian laut pertengahan, laut yang terletak di antara benua. Ini contohnya laut Karibia. Ya. Laut pedalaman yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua ya. Ini contohnya Laut Hitam. Untuk laut ketiganya ini tidak ada di Indonesia. Oke, baik, kita lihat perairan laut dalam ya, perairan laut ya, khususnya perairan laut dalam seperti peta ini ya. Perairan laut dalam terletak di antara paparan Sunda dan paparan Arapura atau paparan Sahul. Topografi dasar laut di perairan laut dalam sangat kompleks dengan berbagai bentuk ya, basin dan palung ya, dengan berbentuk basin palung. Palung itu adalah daratan laut yang menjorok seperti ini ya, seperti cekungan. Itu untuk palung. Topografi dasar laut dapat pula kita klasifikasikan menjadi ya, ini ada ya. Di sebelah utara terdapat Palung Mindanao dengan kedalaman 10.830 meter. Dan ini merupakan palung terdalam di dunia ya. Kemudian ada Basit Sulawesi ya 5.100 meter dan Palung Makassar. Palung Mindanao itu di sekitar sini ya, sini ya. Kemudian ada di Laut Maluku terdapat Basin Morotai, ada Palung Ternate, Basin Bacan, Basin Mangguli, dan Basin Gorontalo ya. Nah, ini daerah sekitar Maluku ya. Kemudian ada Basin Banda, terdiri atas basin ya Banda Utara, Basin Banda Selatan, dan Palung Weber, itu di sekitar sini ya. Kemudian ada Samudra Hindia ya.
Samudra atau disebut juga dengan Samudra Indonesia, terdiri atas basin besar Indo-Australia yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa. Nah, ini dia. Ini basin yang atau laut dalam yang berada di Samudra Hindia. Kalau dari gambar ini kita lihat yang berwarna biru tua ini adalah menunjukkan laut-laut dalam, dan yang berwarna biru muda adalah laut dangkal. Ini untuk peralihan laut dalam ya. Saya kira bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan tentang zona kedalaman laut. Zona kedalaman laut bisa kita bagi kepada zona pesisir, zona neritik, zona batial, zona abisal, dan zona hadal. Zona pesisir yaitu zona pantai yang terletak ya di antara garis pasang naik dan pasang surut ya, pasang naik dan pasang surut ya. Kemudian ada zona neritik ya. Zona ini adalah bagian dari dasar laut yang kedalamannya sampai 200 meter. Kemudian di daerah ini sinar matahari masih tembus ke dasar laut. Banyak hewan dan tumbuhan laut berada di sini. Kemudian ini landas kontinen, misalnya di dataran di kontinen paparan Sunda, karena dia merupakan laut dangkal. Kemudian zona batial ya. Zona batial ini zona kedalaman antara 200 meter hingga 2000 meter, dan di wilayah zona batial ini tidak tembus lagi cahaya matahari. Kemudian ada zona abisal, ini kedalaman 2000 sampai 5000 meter. Tekanan airnya sudah besar dan suhu sudah sangat rendah. Rendah artinya dingin ya. Kemudian di sini hampir tidak ada tumbuhan laut, dan keberadaan hewan laut di sini sangat terbatas. Karena apa? Karena tekanan airnya sudah sangat besar dan suhunya sangat rendah. Kemudian zona yang terakhir adalah zona hadal. Zona ini kedalamannya lebih dari 5000 meter, dan di hadal ini termasuk zona atau lubuk laut atau palung laut ya. Ini bisa kita lihat zona kedalaman laut melalui peta seperti ini ya. Ini ada zona litoral ya, ini zona yang kita sebut tadi zona pasang naik atau pasang surut. Kemudian zona neritik, nah inilah batasnya dari dari sini sampai 200 meter. Di wilayah inilah terdapat banyak ikan. Kenapa terdapat banyak ikan? Karena di wilayah ini masih tembus cahaya matahari. Cahaya matahari tadi menyebabkan banyaknya plankton-plankton yang hidup di sini. Sementara kita ketahui plankton adalah sumber makanan ikan. Karena banyaknya plankton sehingga ikan banyak ada sangat banyak di daerah ini. Sehingga nelayan pada prinsipnya berlayar mencari ikan di daerah zona neritik. Ya. Kemudian ini zona batial dan ini zona abisal, dan yang ini termasuk zona hadal. Baik. Kita selanjutnya kepada pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, ini ada 5 poin, ada 6 poin ya. Pengelola sumber daya perikanan, mensosialisasikan energi kelautan, kemudian meningkatkan produksi minyak dan gas, mensosialisasikan wisata bahari, kemudian meningkatkan produktivitas jasa dan layanan angkatan laut, dan termasuk pertahanan dan keamanan. Mari kita lihat, kita bahas. Yang dimaksud dengan mengelola sumber daya perikanan ya di sini ya. Ini ada gambar ikan ya. Bahwasanya sumber daya perikanan terdiri dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun ya. Jadi ternyata Indonesia itu kaya sekali akan perikanan, dan kalau ini dimanfaatkan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kita yang berada di pesisir atau yang berprofesi sebagai nelayan ya. Oke, selanjutnya ini ya tentang mensosialisasikan energi kelautan. Apa itu? Energi kelautan di Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia. Energi kelautan itu antara lain terdiri dari energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut ya. Kemudian selanjutnya meningkatkan produksi minyak dan gas. Ya, di sini kita lihat ya, minyak dan gas bumi memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Dan sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan kawasan lautan. Jadi kita jangan beranggapan bahwasanya cadangan minyak dan gas kita itu
hanya di daratan, dan ternyata 70%-nya ada di laut lepas pantai. Kemudian di sini untuk mensosialisasikan wisata bahari ya. Jadi laut juga kita bisa manfaatkan untuk wisata bahari ya. Wisata baharinya antara lain mencakup kegiatan seperti rekreasi perahu, marina, kapal pesiar, olahraga air, sejarah maritim, pendidikan, dan terkait dengan komponen berbasis tanah seperti hotel, resort, dan restoran. Jadi kalau di Sumatera Utara untuk yang selancar seperti ini itu ada di Pulau Nias ya. Itu terkenal dengan ombaknya yang besar. Kemudian ya untuk meningkatkan produktivitas jasa layanan angkatan laut, diantaranya jasa angkatan laut ya adalah setiap kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal, dari satu pelabuhan ke pelabuhan dengan dipungut bayaran. Artinya selain daratan, ternyata laut juga bisa dijadikan sebagai sarana transportasi ya antar pulau. Saya kira demikian saja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada materi geografi tentang perairan darat dan tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan laut di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenan dan dapat dipahami. Nanti kita bertemu di episode selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.